Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Perkembangan yang beranggotakan Falahuddin Ittaqi, Vivi Hamidayanti, Indriana Izzatul Fitrah, dan saya sebagai moderator Hanifah Khairun Nikmah ingin mempresentasikan tentang masa prenatal dan pasca-natal. Di sini tertera 4 poin, yaitu 1. Pengertian. Yang kedua, karakteristik dan tugas perkembangan masa kini. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, upaya optimalisasi. Untuk penjelasan tentang pengertian masa prenatal dan pasca-natal akan saya jelaskan. Pengertian prenatal dan pasca-natal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia. Dimulai dari perubahan yang terjadi dari pertumbuhan sel sperma dengan sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan oleh bawaan lahir. Penentuan jenis kelamin, jumlah anak, urutan dalam keluarga. Perkembangan prenatal terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal, embrionik, fetal. Pasca-natal adalah masa sesudah kelahiran atau masa di mana bayi sudah keluar dari dalam kandungan. Setelah bayi lahir, keluar dari kandungan akan mengalami perkembangan yang meliputi masa bayi, masa awal anak-anak, masa pertengahan, dan masa akhir anak-anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa akhir dewasa, dan sampai masa tua. Dan penjelasan yang kedua akan dijelaskan oleh Mbak Vivi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hanifah. Karakteristik perkembangan pada fase prenatal dan pasca-natal dan tugas-tugas perkembangan. Karakteristik perkembangan pada fase orok. 1. Perkembangan fisik. Saat lahir, pada umumnya berat badan orok kira-kira 3,5 kg dan panjangnya 50 cm. Laki-laki biasanya agak berat dan lebih panjang daripada wanita. Kepalanya kira-kira setengah dari panjang badannya. Pernapasan, makan, dan pembuangan selama pralahir dan kelahiran melalui plasenta. 2. Kegiatan-kegiatan orok. 1. Kegiatan menyeluruh. Kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan umum dari seluruh badan. Umpamanya, apabila tangan kirinya dicubit, maka tidak hanya tangan kiri saja yang bergerak, tetapi tangan kanan pula. Dan mungkin pula ia akan menendangkan kakinya dan akhirnya akan menangis bila rangsangan itu terlalu kuat. 2. Kegiatan khusus. Kegiatan ini mencakup kegiatan-kegiatan refleks yang merupakan respon yang tidak disadari terhadap perangsang-perangsang tertentu. Kebanyakan refleks-refleks tersebut bersifat jasmaniah, seperti mengibaskan kaki bila telapak kaki dielus, menghisap jari, menguap, bersin, menggerak-gerakkan tangan, menggerakkan kaki, dan menggerakkan bibir. 3. Vokalisasi. Perkembangan vokal atau suara anak dimulai dengan nangis yang biasanya dimulai pada waktu lahir. Maksud tangisan kelahiran adalah untuk mengembangkan paru-paru sehingga memungkinkan pernafasan dan penyediaan oksigen yang cukup bagi darah. Selain menangis, bayi yang baru lahir sekali-kali mengeluarkan suara yang menyerupai pernapasan yang berat. Hal ini terjadi secara kebetulan dan tidak mempunyai arti atau maksud tertentu. 4. Perkembangan kepribadian. Dasar-dasar kepribadian seperti hanya sifat-sifat fisik dan psikis berasal dari sifat kebakaan yang menjadi matang. Perkembangan kepribadian ini di samping dipengaruhi oleh faktor kebakaan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama kasih sayang ibu. Tugas perkembangan prenatal masa kini. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya.
Sementara jika gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku, atau keterampilan yang seyogyanya dimiliki oleh individu, sesuai dengan usia atau fase perkembangannya. Hurlock menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation. Dalam artian, setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Indriana. Poin selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal dan pasca-natal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal meliputi 1. Teratogen adalah unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Apabila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis, begitupun sebaliknya. 2. Faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya penyakit bawaan serta usia ibu saat hamil. 3. Faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi, bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Yang terakhir, faktor lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Kemudian, untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan pada masa pasca-natal, diantaranya yaitu: pertama, pengetahuan ibu. Apabila ibu mempunyai pengetahuan yang kurang tentang pengasuhan anak, maka bisa berdampak kurang baik bagi anak kelak di masa depan. Begitupun sebaliknya. Kedua, gizi. Untuk tumbuh kembangnya anak sangat memerlukan makanan yang bergizi, yang banyak mengandung vitamin, zat besi, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Semua itu harus diberikan dalam porsi yang cukup. Apabila kebutuhan gizinya kurang, maka akan menghambat tumbuh kembang si anak tersebut. Ketiga, budaya lingkungan. Dalam hal ini, masyarakat juga berpengaruh dalam tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memperhatikan pola hidup lingkungan sekitar agar anak tetap berada pada pola hidup yang sehat. 4. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi juga dapat berpengaruh pertumbuhan dan perkembangan anak. Bila status ekonomi dalam keluarganya tinggi, maka kebutuhan si anak bisa cukup terpenuhi. Tetapi apabila status ekonomi keluarganya rendah, maka kebutuhan si anak belum bisa dikatakan cukup. 5. Lingkungan fisik. Keadaan lingkungan yang kurang baik atau kurang sehat, seperti kurangnya sinar matahari, kurangnya kebersihan, polusi udara yang terkena asap, itu semua akan berdampak pada kesehatan anak. 6. Lingkungan pengasuh. Pada lingkungan pengasuhan anak ini, interaksi ibu dan anak sangat dibutuhkan. Interaksi ibu dan anak akan menimbulkan keakraban dan anak nantinya akan terbuka kepada kedua orang tuanya dan mudah berinteraksi juga dengan lingkungan sekitar. 7. Stimulasi. Anak yang mendapat stimulasi terarah, misalnya memberikan mainan, keterlibatan ibu dan anggota keluarga yang lain terhadap kegiatan anak, sehingga anak akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan anak yang kurang bahkan tidak mendapatkan stimulasi. 8. Atau yang terakhir, olahraga atau latihan fisik. Olahraga dapat memacu perkembangan anak karena dapat meningkatkan sirkulasi darah sehingga anak meningkatkan pertumbuhan otot dan sel, jadi anak tidak gampang sakit.
Baiklah, selanjutnya D. Upaya optimalisasi pada fase prenatal dan pasca-natal. A. Upaya optimalisasi pada masa prenatal. Pada masa prenatal ini terdapat beberapa upaya optimalisasi, yaitu yang pertama, konsumsi makanan yang bernutrisi. Makanan bernutrisi sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Jika asupan gizi kurang, maka janin akan berisiko lahir prematur atau lahir dengan berat badan kurang. 2. Konsumsi asam folat. Asam folat sangat bermanfaat bagi perkembangan saraf janin, termasuk otak. Yang ketiga, rajin melakukan antenatal care. Mengorganisir perawatan lebih awal berarti ibu hamil akan mendapatkan informasi yang baik untuk kehamilan yang sehat sejak awal. Dengan rajin melakukan antenatal care, segera diketahui apabila ada deviasi kehamilan seperti adanya perdarahan. Yang keempat, pilih makanan jenis kacang-kacangan, kedelai, ikan, daging, sayur, dan buah-buahan segar. Yang kelima, hindari merokok, minum alkohol, kafein, dan obat-obatan terlarang. Yang keenam, usahakan istirahat cukup dan hindari stres. Kondisi stres dan kelelahan yang dialami ibu saat hamil dapat menyebabkan gangguan mental pada bayi. Yang ketujuh, berolahraga secara teratur. Olahraga teratur memiliki banyak manfaat, yaitu membangun kekuatan dan daya tahan. Yang kedelapan, latihan dasar panggul. Latihan dasar panggul membantu proses persalinan lancar. Gangguan atau komplikasi yang muncul dalam proses persalinan dapat menyebabkan aliran darah dan oksigen ke seluruh organ bayi termasuk otak menjadi terhambat. Hal ini dapat menyebabkan gangguan autisme. Yang kesembilan, menghindari toksoplasmosis dan menjaga keamanan makanan ibu selama kehamilan. Yang ke-10, bila perlu mengonsumsi suplemen atau vitamin. Suplemen yang dibutuhkan harus berisi 400 mikrogram asam folat dan 10 mikrogram vitamin D. Kemudian selanjutnya B. Upaya optimalisasi pada masa pasca-natal. Pada masa pasca-natal ini terdapat beberapa upaya optimalisasi. Yaitu yang pertama, memberi kesempatan dan menunjukkan permainan serta alat permainan tertentu yang dapat memicu munculnya masa peka atau menumbuh kembangkan potensi dari alat-alat bermain ini. Orang tua atau pengasuh memberi permainan yang menimbulkan anak-anak ingin tahu terus-menerus, dan disinilah pelatihan budi pekerti disalurkan melalui permainan. Yang kedua, memahami bahwa anak masih berada dalam fase egosentris yang ditandai dengan seolah dia yang paling benar. Keinginannya harus selalu dituruti dan sikap mau menang sendiri. Yang ketiga, masa meniru pada anak usia dini sangat kuat. Tidak hanya meniru pada orang-orang di sekitar, tetapi juga pada tokoh-tokoh khayal. Pada saat itu orang tua atau pengasuh harus menjadi tokoh panutan bagi anak dalam berperilaku. Anak bisa meniru perilaku makhluk lain yang punya kebiasaan baik, misal meniru perilaku anjing di rumah yang selalu taat pada tuannya, sehingga tuannya selalu memberi makanan sesuai seleranya. Yang keempat, masa berkelompok. Biarkan anak bermain di luar bersama temannya. Jangan terlalu memberi batasan anak agar anak bisa bersosialisasi dan beradaptasi dengan perilaku lingkungan sosialnya. Yang kelima, pentingnya eksplorasi bagi anak. Biarkan anak memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya dan biarkan dia melakukan trial and error. Karena anak adalah penjelajah yang ulung. Orang tua jangan memberikan batasan terlalu kaku agar pendidikan budi pekerti anak menanamkan perilaku sabar dalam mengeksplorasi keinginan anak. Yang keenam, disarankan tidak boleh memarahi anak bila dia membangkang, karena bagaimanapun juga merupakan masa yang dilalui anak. Bila terjadi pembangkangan, sebaiknya diberi waktu pendinginan atau cooling down. Mungkin itu sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.